Bismillahirrahmanirrahim. Eh, yang saya maksud adalah hadis yang seakan-akan memberikan satu justifikasi bahwa umat ini memang ditakdirkan untuk berpecah belah, bahkan saling membunuh di kalangan umat Islam itu, kalau kita terima zahirnya tentu bertentangan dengan Al-Quranul Karim yang jelas-jelas melarang kita untuk berpecah belah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian bersengketa, kalian bermusuhan, fatafshalu, berdebat, berselisih, fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Niscaya akan kamu gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Dalam surat Ar-Rum juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang musyrik. Bagaimana orang musyrik itu? Alladzina farraqu dinahum, mereka yang berpecah belah dalam kehidupan beragama, wa kanu syi'an, mereka bergolong-golongan, berfirqah-firqah. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, setiap firqah, setiap kelompok membanggakan apa yang mereka miliki. Juga bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, surat Ali Imran. Firman yang lain, wa'tasimu hablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu pada tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Surat Ali Imran 103. Di surat Ali Imran 105, wala takunu kalladzina farraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum adzabun azim. Jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan. Wa ulaika lahum adzabun azim. Mereka lah orang yang akan mendapatkan adab yang pedih, ya, adab yang pedih. Ini ayat memerintahkan kita agar kita tidak berpecah belah. Dan juga bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya yang bicara tentang persatuan umat Islam. Al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashudu ba'duhum ba'dha. Muslim dengan muslim yang lainnya, mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu dan yang lainnya. Juga ada yang sangat masyhur, taral mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsali jasadil wahid. Perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam kasih sayangnya, cinta kasihnya, perhatiannya, kepeduliannya seperti ibarat jasad tubuh yang satu. Hadis lain juga mengatakan wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wala wakunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling membelakangi, wala tabaghadu, dan saling membenci, wa kunu ibadallahi ikhwana, maka jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terikat dengan rasa persaudaraan. Maka dari situ kita akan cari apa latar belakang atau kira-kira sebabnya apa, ya. Maka pada halaman 33 Syekh Qardawi mencoba untuk menjelaskan kepada kita, innama huwa da'un wa bailun tusawu bil ummah. Perpecahan itu harus kita pahami bahwa dia adalah penyakit, bukan kondisi kita, tapi penyakit yang datang kepada kita. Kullama tahayyat asbabuh. Penyakit ini akan datang dan menggerogoti dan juga kemudian menghancurkan, memusnahkan atau membunuh orang yang sakit jika memang tahayyat asbabuhu, karena memang adanya sebab yang menjadikan penyakit itu demikian, penyakit datang dan kemudian mengakibatkan kerusakan. Walam tatahassan minhu bima yambagi, jika seseorang itu tidak berhati-hati dan menjaga dirinya dari penyakit tersebut. Kama yusabul fardu bil marad,
Ini ibarat seperti seseorang yang juga yang menderita penyakit dikarenakan memang ada sebab-sebab yang ada pada diri orang tersebut sehingga dia terjangkit penyakit. Idza ahmala wiqayah, seorang yang lalai menjaga kesehatannya. Wa qasura fil ilaj, dan juga terlambat di dalam mengobati. Jadi hadis-hadis tersebut adalah satu Rasul menggambarkan ada satu potensi pada diri umat ini yang berbahaya kalau kita tidak tunduk dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa tanaza'u, kita lalai dengan wala tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu hukum, kita lalai dengan wa'tasimu hablil jami'a, kita lalai dengan wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, lupa dengan wala takunu minal musyrikin. Nah, ini yang penyakit, potensi sebab yang bisa menjadikan penyakit itu demikian dahsyat memporak-porandakan umat ini. Yang kedua harus kita pahami bahwa hadis ini memiliki sebab, ya. Kenapa umat Islam saling membunuh dan sebagainya? Dikatakan tadi ada sebab muhayya'at. Apa sebabnya? Disebutkan dalam hadis rawahu Ibnu Majah wa Bazzar wal Hakim wal Baihaqi wa huwa sahih al-Jami' as-Shaghir. Hadis ini sahih yang berikan satu pemahaman bahwa terjadinya perpecahan dan saling membunuh di kalangan umat Islam itu adalah wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Ada sebabnya. Kenapa umat Islam menjadi terpecah belah dan terjadi malapetaka dan bahkan saling membunuh? Karena para pemimpin mereka itu tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, maka barang siapa yang tidak menerapkan hukum Islam, yaitu para pemimpinnya, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekuatan mereka berhadapan dengan kekuatan mereka sendiri. Artinya ba'suhum, kekerasan mereka, peperangan akan tidak bisa terhindar. Nah, ini adalah salah satu penyakit yang menjadi sebab kenapa umat ini sekarang terjadi perpecahan, karena salah satu adalah para pemimpin umat Islam sudah abai terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini kita bisa halangi dengan dakwah dan sebagainya, insyaallah persatuan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala akan tercapai. Kemudian hadis yang ketiga yang kadang juga dipakai oleh orang untuk pesimis, untuk menggalang persatuan, menyatukan umat, adalah hadis iftiraqu ummati salasun wa sab'ina firqatan. Iftaraqatil yahudu ala ihda aw isnataini wa sab'ina firqatan wa tafarraqatin nasara ala ihda aw isnataini wa sab'ina firqatan wa tafarraqa ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Dalam riwayat lain, kulluha finnar illa wahidah ma ana alaihi. Ditanya siapa Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Di riwayat lain, riwayat dari Abu Dawud, Sahihul Hakim, illa wahidah fil jannah wa hiya al jamaah. Semuanya dalam neraka, yang satunya masuk surga. Siapa itu? Wahyal jamaah, dia adalah jamaah. Riwayat lain, ma'ana alaihi wa ashabi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa sahahahu. Nah, ini juga hadis ini kalau kita terima zahirnya saja, juga akan bertentangan dengan ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Untuk itu coba kita lihat hadis ini, ya. Hadis ini memang punya dua masalah, ya. Masalah pertama adalah masalah di sanad, ya. Di sanadnya ulama hadis berbeda pendapat, ya. Sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Yang mensahihkan seperti Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ibnu Taimiyah mensahihkan hadis ini, termasuk tambahannya, ya, kulluha finnar illa wahidah, kemudian mahya ma'ana alihi wa ashabi, atau wahiyal jamaah, ini adalah tambahan, ya.
Dan tambahannya ini dianggap sebagian mengatakan hada dhaif. Hada dhaif. Wa qad ruwiya al-hadits bi hadhihi ziyadah min turuqin 'adid min as-sahabah. Namun demikian, walaupun riwayatnya ini banyak sahabat, namun dia tidak atas di luar syaratnya Imam Muslim. Sehingga tidak sedikit yang mendhaifkan tambahannya itu, yaitu tambahan kuluha finnar illa wahidah. Ini yang dianggap sebagian satu hal palsu, ya. Bukan sekedar dhaif tapi maudhu', ya, maudhu', seperti yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Hazm, innaha maudhu'atun ghairu mauqufah wala marfu'ah. Ini adalah hadis palsu, bukan hadis mauquf, juga bukan hadis marfu'. Juga dianggap ini hadis tidak kuat atau dhaif oleh al-Imam al-Yamani al-Mustahid Nasrus Sunnah wa huwa Muhammad ibn Ibrahim al-Waziri. Yaqulu fi kitabi al-Awasim wal Qawasim fi asna'i sardihi li ahadis allati rawaha Muawiyah radhiyallahu anhu fakana min hadisul hadisul iftiraqil ummah. Beliau mengomentari hadis riwayat Imam sahabat Muawiyah tentang umat yang terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar ila firqah wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Qala, apa kata al-Mustahid al-Yamani Ibrahim al-Waziri dalam kitabnya Al-Awasim al-Qawasim, beliau mengatakan fi sanadihi Nasibi falam yasih anhu. Di riwayatnya ada seorang namanya Nasibi falam yasih anhu. Demikian juga Tirmidzi juga meriwayatkan hadisnya gharib, ya. Jadi tidak semua ulama hadis melihat hadis tentang iftiraqul ummah ini hadis yang sahih, terkhusus tambahannya yang mengatakan kuluha finnar ila wahidah. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari hadis iftiraqul ummah ini tentang anggap saja tambahannya itu sahih, ya, bahwa quluha finnar ila wahidah. Bagaimana kita mencoba untuk mensinkronkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah riwayat tentang quluha finnar ila wahidah itu lafalnya agak macam-macam, ya. Misalkan seperti yang pernah saya sempat saya sebut tadi, Abu Daud meriwayatkannya illa wahidah fil jannah, ya, semuanya masuk neraka kecuali satu di surga. Siapa itu? Hiyal jamaah. Hiyal jamaah. Jadi di Rasulullah mengatakan jamaah. Jamaah itu apa? Nah, kita coba nanti kita lihat. Kemudian riwayat lain Imam Tirmidzi, ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa itu yang tidak masuk neraka? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas ajaranku dan ajaran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kata ma'ana alaihi wa ashabi dan jamaah juga mengisyaratkan satu kelompok besar, namanya ma'ana alaihi wa ashabi, manhaj yang dimana aku dan sahabatku. Tentu ini manhaj yang luas banget, yaitu manhaj Al-Quran dan Sunnah. Jadi siapapun yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, karena Rasulullah SAW tidaklah berbuat kecuali sesuai dengan wahyu, dan sahabat radhiyallahu anhum juga tidak berbuat dan tidak memahami agama ini kecuali dengan atas dasar pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi siapapun, kelompok manapun yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah,
itu adalah kelompok yang firqatun najiyah. Cukuplah ahlu sunnah wal jamaah, ya, keluarga besar ahlu sunnah wal jamaah yang meyakini bahwa sumber dari Islam adalah Al-Quran dan Sunnah merupakan manhaj ma'ana alaihi wa ashabi. Bukan berarti orang yang kembali pada Quran dan Sunnah tidak terjadi perbedaan pemahaman, itu juga salah. Para sahabat juga berbeda pendapat di antara mereka, namun mereka adalah orang-orang yang ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang yang termasuk dalam golongan al-jamaah. Jadi tidak benar kalau perbedaan pendapat di kalangan ulama itu sudah dikategorikan sebagai firqah yang masuk neraka. Tidak. Ini terlalu sempit ya. Apalagi kemudian perbedaan kelompok jamaah dakwah kemudian menganggap satu ormas tertentu firqatun najiyah, ormas yang lainnya adalah firqah dolah. Ini juga satu pemikiran yang menyesatkan, yang memecah belah. Tapi ma'ana alaihi washabi, ini satu manhaj yang sangat besar yang melingkupi umat Islam yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan mereka. Tentu kembali pada Al-Quran dan Sunnah tidak berarti semua pemahamannya seragam. Dan itu bisa lihat pada kehidupan para sahabat yang mereka berbeda-beda di dalam mengimplementasikan, mengekspresikan Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan itu diberikan diberikan kemudahan, diberikan justifikasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dianggap tidak bermasalah, ya, walaupun mereka berbeda pendapat di dalam mengimplementasikan beberapa hadis atau ayat dari Al-Quranul Karim. Kemudian juga pemahaman jamaah, ya, pemahaman jamaah ini harus kita juga luaskan. Atau coba kita baca hadis lain dari Rawahu Malik, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ummati la tastami'u ala dhalalah, bahwa umatku ini tidak mungkin berkumpul dalam kesesatan. Faida ra'aitum ikhtilafan, dan jika kalian melihat mengalami perbedaan pendapat di antara kalian, fa'alaikum bisawadil a'zam, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka ikutlah sawadul a'zam. Kayak Imam Suyuti misalkan memahami makna jamaah dalam hadis Abu Dawud tadi, dibawa kepada hadis Imam Malik bahwa jamaah dimaksud adalah sawadul a'zam. Siapa itu sawadul a'zam? Mayoritas ulama atau mayoritas umat Islam. Jadi arus besar umat Islam. Ya, dan alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah atau kelompok yang mempertahankan sumber Al-Quran dan hadis, itulah yang menjadi sawadul a'zam, menjadi arus besar umat Islam, mayoritas umat Islam. Nah, ini yang antara ayat dan hadis kemudian ya tafawak, bisa beriringan, tidak bertentangan, karena perpecahan adalah satu bahaya, satu penyakit yang bisa mengancam persatuan umat Islam yang diserukan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pada kaidah ikhtilaf, fiqhul ikhtilaf yang ketiga, di sesi yang ketiga insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.